Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, juga malam kepada teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamali Al-Ghasyari Ridwani, NIM 121705001, mahasiswa Teknik Informatika angkatan 21. Di kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai tugas yang setelah saya kerjakan untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester di mata kuliah Praktikum Sistem Multimedia. Nah, kami ditugaskan untuk membuat program sederhana yang mana menunjukkan simulasi pemrosesan pada audio juga gambar. Nah, ini kurang lebih apa yang telah saya lakukan dalam tugas kali ini gitu ya. Di sini saya menggunakan eh, program berbasis website atau web ya, menggunakan HTML, juga CSS yang sederhana, juga untuk logikanya saya menggunakan JavaScript ya. Nah, seperti yang tadi dilihat oleh teman-teman. Nah, ini tampilan awal itu termuat dalam file index.html. Nah, kurang lebih datanya seperti ini. Menggunakan sangat CSS yang sangat sederhana dan juga menampilkan menu seperti eh, pilihan atau button untuk menuju ke audio page dan juga image page. Audio page itu nanti di mana pemrosesan audio akan dilakukan dan juga image page pun demikian, di mana pemrosesan image atau gambar akan dilakukan seperti itu. Mungkin langsung saja ya, misal kita masuk ke audio page ya. Ya, kurang lebih ini tampilan dari audio page yang saya buat. Nah, di sini tuh ada mulai dari pemilihan file serta input detik awal dan juga detik akhir yang akan kita muat gitu ya. Mungkin kita langsung saja ke contoh ya. Kita mulai dari pemilihan file. File, filenya ini ya. Filenya berupa MP3 ya, jelas karena audio, serta in real life feed underscore test dot mp3 ini tuh mempunyai jumlah detik total waktu yang ada di file itu kurang lebih 43 detik. Misal saya ingin memotong agar audionya itu dimulai dari detik ke-12 dan diakhiri di detik ke-23. Misal, 23 12 dilanjut diakhiri di detik ke-23. Lalu kita klik tombol proses audio. Nah, ini kurang lebih tuh seperti yang saya bilang tadi, eh, original waktu yang ada di file audio ini tuh kurang lebih ada 43 detik. Nah, setelah kita memilih untuk memulai di detik 12 dan diakhiri di detik 23, maka audio akan terpotong di detik 12 hingga detik 23. Yang artinya kurang lebih durasi audionya tuh sekitar 11 detik gitu. Nah, ini seperti ini yang adalah mata kuliah. Jika teman-teman dengar, itu diawali dengan noise yang cukup besar gitu ya. Dan ini pasti akan dimulai dengan pertengahan yang ada di file audio. Nah, ini kurang lebih saya rasa cukup untuk eh, pembuktian mengenai audio processing yang saya punya gitu. Ini kurang lebih kode yang saya punya mengenai di bagian audio. Nah, tadi menggunakan style CSS yang sama seperti di halaman utama. Lalu tadi ini penjelasan. Nah, di sini untuk input file serta tadi di sini untuk input detik awal, di sini untuk input detik akhir, ini tombol proses audio. Nanti itu tadi original audio tuh nanti menampilkan eh, durasi awal dari file audionya dan proses audio yang tadi itu menunjukkan hasil dari pemrosesan yang telah kita buat.
Terus jika teman-teman lihat kan di sini ada image processing dan eh, tombol image processing dan tombol home yang nantinya itu untuk tombol image processing kita bisa diklik dan langsung pindah ke page image processing, serta kalau home balik lagi ke halaman utama. Nanti, nah untuk bagian tadi proses audio itu jika diklik nanti akan memicu fungsi ini proses audio, di mana yang tadi semua hal yang untuk kebutuhan proses audio akan dieksekusi gitu ya, mulai dari tadi audionya diterima, terus detik inputan untuk detik awal dan detik akhir diterima, serta sampai akhirnya menjadi audio yang baru gitu, semuanya dituliskan dalam eh, fungsi proses audio gitu. Untuk teman-teman yang ingin mencoba atau ingin mendalami, saya akan sertakan link source-nya gitu. Mungkin bisa dilanjut saja ke bagian image processing ya. Misal kita kembali lagi ke home, itu ke image gitu ya, ke page image. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat, ini kurang dekat ya. Di sini saya menggunakan mensimulasikan atau mengenai tiga dari sekian banyaknya proses pemrosesan image gitu yang ada, yaitu kompresi, crop, juga pengubahan warna menjadi hitam dan putih atau black and white. Langsung saja pilih file, file JPG ya atau JPG. Gitu. Aduh, kurang lebih seperti ini yang dihasilkan dari program saya. Nah, ini gambar aslinya, gambar setelah dikompresi, gambar setelah di crop, dan gambar setelah diberi warna atau diberi eh, fitur black and white gitu. Mungkin di sini buat yang kompresi tidak terlalu terlihat ya, memang karena selain gambar aslinya pun kualitasnya rendah, ini pun karena di zoom out gitu. Jadi tidak terlalu terlihat signifikan itu perbedaannya. Tapi kan yang di crop ini terlihat hanya di bawah bagian kepala dinonya saja, serta gambar yang asalnya berwarna menjadi hitam putih gitu. Nah, di sini ini kurang lebih eh, isian kode yang telah saya buat, di mana tadi di sini memuat inputan untuk user untuk menginputkan gambar, nanti menampilkan gambar asli, terus menampilkan gambar kompresi, crop, dan juga black and white. Nah, di mana sih itu nanti jadi ya ini di bagian script itu. Di sini jika teman-teman nanti dilihat, jadi di sini kenapa ada tiga gitu? Kan tadi gambarnya empat ya. Tadi karena keempatnya itu yang dari rututan dari kiri ke kanan itu menentukan dari gambar asli, foto yang sudah dikompresi, lalu foto yang sudah di crop, dan foto yang sudah menggunakan filter hitam putih gitu. Jadi makanya karena perubahan itu terjadi di ketiga fitur terakhir, maka memang eh, fungsi yang ada hanya untuk ketiganya gitu ya, kompresi, crop, dan juga hitam putih. Ini kurang lebih kode yang saya gunakan. Lalu kenapa sih yang crop sangat kecil ya, karena saya menginputkan ya memang kecil sih, 100, 100, 300, 300 gitu. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Oh ya, mungkin teman-teman ya, kalau saya pengen coba langsung gimana? Sebenarnya udah bisa. Teman, nanti saya masukkan linknya di bawah. Saya saya sudah menghostingkan juga gitu web program ini ke 00 web host ya, yang gratis-gratis saja. Cuma kenapa saya nggak langsung tunjukin yang di 00 web host? Karena tadi saya sudah coba, kayaknya servernya lagi down, takutnya banyak error, jadi saya run di lokal gitu. Tapi jika teman-teman ingin mencoba, saya sudah sertakan linknya juga di bawah. Mungkin sekian. Mohon maaf jika penjelasannya kurang atau penjelasan mengenai kodenya kurang, karena di sini saya ingin menunjukkan bahwa tugas poin utama di sini tuh ingin menunjukkan bahwa ya kode saya berjalan dengan baik gitu. Sekian dari saya. Sekali lagi mohon maaf atas banyaknya kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.